Devan, aku tuh pernah baca ya di internet kalau sauna itu bisa bikin kita badan tuh jadi lebih rileks, terus bisa buat detox juga. Siapa tahu nanti habis itu kamu nggak perlu lagi. Oh iya, kamu nggak perlu pakai aku sebagai alasan. Kalau kamu mau ke sauna, kamu ke sauna aja. Ya deh, aku mau cobain sauna. Oke? Ya udah, aku habisin makanan aku dulu, baru habis itu aku ke tempat sauna ya. Kayaknya aku tahu nih cara sempurna untuk kasih perhitungan ke Alia. Itu kenapa bisa kekunci ya? Apa mungkin pintunya rusak? Ya Allah, di sini panas banget. Nah, ini tuh panas. Apa emang sauna tuh kayak gini? Tapi asal lama nggak mungkin. Tolong buka pintunya. Saya kekunci di dalam. Tolong. Saya kepanasan di dalam. Buka pintunya. Saya mohon tolong buka pintunya. Saya kepanasan di sini. Tolong buka pintunya. Ya Allah, kumaha ini teh? Pintunya teh cuma ada satu. Ya Allah, ini tuh panas pisan. Aduh, kumahanya matiinnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Itu teh bener panas pisan di sini. Pantesan aku di kepalanya sakit. Ya Allah, ini pengap. Aku mah tuh caranya aku keluar. Pintunya teh kekunci. Ya Allah, kumaha cara aku biar keluar dari sini? Alia kok belum balik ya? Katanya nggak akan lama. Evan, aku kan ke tempat saunanya cuma sebentar. Kamu tunggu di kamar aja. Ya udah, tapi kamu jangan lama-lama ya. Terus kalau habis itu kamu mau pergi kemana lagi, kabarin biar aku nggak bingung nyarinya. Iya, tapi kamu yakin nggak mau ikut aku sauna? Enggak ah, aku nggak terlalu suka sauna. Panas banget, terus gerah, jadi bikin aku nggak nyaman. Tapi sebenarnya aku juga nggak betah tahu kalau tempat panas lama-lama. Suka pusing, terus juga suka merah-merah. Cuman kan sayang vouchernya kalau misalnya nggak dipakai. Iya kan? Iya, ya udah, nggak apa-apa kamu ke sauna aja, tapi jangan lama-lama ya. Iya, aku janji aku nggak lama-lama. 10 menit. Oke, Habis itu udah. 10 menit ya. Di sana kamu ke kamar istirahat, itu biar sembuh pileknya. Ya. Dah. Ini
Ini udah lebih dari 10 menit tapi dia belum balik-balik juga. Bilang dia nggak tahan panas tapi kok kayaknya betah banget di sauna ya. Nggak, aku susul aja deh. Daripada kepikiran terus. Gue pengen tahu siapa yang ditemuin Dara. Ngapain dia ke sekolah? Apa dia lagi mau jemput anaknya? Mas Miko. Ngapain di sini? Kamu sendiri ngapain? Ya jemput anak atuh. Mas Miko ngapain di sini? Jemput anak juga. Apaan sih ini orang? Gak jelas banget. Padahal Mas Miko itu masih muda loh. Siapa yang nggak nyangka Mas Miko sudah punya anak yang sudah SMP. Dulu pasti nikahnya masih mudanya. Umur sabaraha? Bukan karena pergaulan bebas kan? Kamu gak usah ikut campur ya. Saya kesini bukan jemput anak. Ya, kalau bukan jemput anak, mau ngapain atuh di sini? Saya lagi cari alamat. Tadi saya nyasar. Nah, kamu sekolah di sini. Ini kan sekolah elit. Ada uang kamu? Itu, Mas Miko, semenjak saya kerja di Bu Miranda, anak saya dapat beasiswa. Jadi di sekolah yang di sini, Bu Miranda itu baik. Buktinya anak saya disekolahin, walaupun gajinya sering telat kayak kemarin. Miko ngapain di sini? Hati-hati Mas Miko! Aku harus kuat. Alia. Alia, kamu gak apa-apa, Alia. Bangun, Alia. Alia, kamu harus kuat, Alia. Alia, buka mata kamu, Alia. Kamu harus kuat, Alia. Kamu bisa, Alia. Lihat mata aku, Alia. Ayo. Ayo lihat mataku. Ya. Buka mata kamu lebar-lebar, Alia. Ayo. Itu cuma halusinasi. Devan gak ada di sini. Devan, oh, Devan.
harus bisa bertanya. Tolong bukain pintunya. Tolong bukain pintunya. Teh maaf ya, tadi aku bikin teteh bakal lebih lama jemputnya. Jadi aku jajan dulu. Yaudah langsung jalan yuk. Nisa. Dara. Ketemu lagi kita. Aduh, ngapain sih ketemu Bapak? Bapak teh pangling sama kamu. Wah. Dandanan kamu modis. Kamu ini cantik. Ini cantik pisan. Udah kelihatan orang kaya. Ini mobil kamu? Bisa yuk. Tunggu. Kalian mau kemana? Ajak Bapak tuh. Naonan Bapak ikut-ikutan. Nggak usah. Jangan gitu. Begini-begini kan. Bapak teh. Bapak sambung kamu. Ajak atuh Bapak jalan-jalan. Ya, aduh mobilnya beruk. Takut dulu Pak. Udah, ayo Nisa. Nisa. Ajak Bapak atuh Nisa. Bapak teh pengen jalan-jalan. Ya. Bapak boleh ikut nggak? Tuh Dara. Nisa udah minta izin sama kamu. Ajak atuh. Bapak teh naonan sih ikut. Nggak usah lah. Ini ganggu pisan. Kalau Bapak ikut kita nggak usah jalan-jalan. Tapi teh. Kamu tuh mau dengerin siapa sih? Jangan sombong kamu. Bapak teh tahu buruknya kamu. Bapak bisa bilang sekarang sama Nisa kalau Nisa itu anak kamu. Angkat dong Alia, angkat. Devan ada di sini. Ditelepon berkali-kali gak diangkat-angkat. Beri chat aja ya. Oke, coba ya. Gimana ini? Jangan sampai Devan ngeliat aku. Bisa-bisa dia langsung curiga lagi sama aku. Aku harus buru-buru pergi dari sini. Siapa ya? Kok mirip sama Jenny? Tapi nggak mungkin Jenny, dia pasti nyapa lah kalau itu Jenny.
Mungkin mirip aja kali. Alia, tolong dong angkat teleponnya Alia. Nyebelin pisan sih bapak teh. Aku harus tenang, ya. Karena mulutnya bapak itu emang ember. Jangan sampai aku kepancing sama dia. Ya, kalau kamu mau rahasia ini nggak kebongkar, kasih atuh uang tutup mulut. Kita sebelum bapak tanya. Jangan gitu, kamu bayangin kalau sampai Nisa tahu, bisa pasti shock. Terus dia kabur dari rumah, terus kamu akan punya masalah sama Alia karena dia kabur. Aku nggak peduli. Bodoh amat. Nisa, kamu harus tahu. Mbak, kayaknya apa namanya teh? Ya udah nanti kita itu lagi ya, kabar lagi. Ya udah. Tete sama bapak ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Terus kenapa bisik-bisikan? Bisik-bisik? Ada yang bisik-bisik? Tapi tadi kayaknya dah. Tete sekarang udah nggak mau jalan-jalan ya. Sekarang Tete mau pulang. Mau pulang sendiri aja. Ini pasti gara-gara bapak. Emang tadi bisik-bisikan apa sih sampai Tete ngambek gitu? Bapak kan udah bilang, nggak ada bisik-bisik, nggak ada apa-apa. Bohong. Nisa, Nisa. Semua anak sambung pada belagu sama bapak sambungnya. Apa-apa, yang penting dapat uang. Cuma 2.000? Kirain teh tadi 50.000. Kumaha si Dara? Rajar, terlaluan. Bisa dapat apa ya? Oke Bu, nanti saya antar ya Bu ya. Oke, terima kasih. Mbak, misi. Iya Pak, ada yang bisa saya bantu? Ya, saya mau tanya, Mbak lihat istri saya nggak ini? Ini fotonya. Saya cuma mau nanya, dia ada di sauna ini atau enggak ya? Tadi sih ada perempuan yang masuk ruang sauna private. Tapi maaf Pak, saya nggak lihat. Saya lagi ada di belakang ngambil aromaterapi dan nggak memperhatikan tamu yang lalu lalang masuk. Oke, jadi intinya Mbak nggak yakin istri saya masih ada di sauna atau enggak ya? Enggak Pak, maaf. Yaudah, kalau gitu saya coba telepon istri saya. Iya Pak. Mbak, maaf. Ya? Itu ringtone HP istri saya datangnya dari sana. Itu apa? Oh, di sana ruangan sauna dan ada lokal tempat menyimpan barang. Mbak bisa nganterin saya? Bisa Pak, silakan. Iya. Silakan Pak. Mbak, ringtone handphone istri saya datangnya dari sini nih. Ini loker ruangan 512 Pak. Kalau gitu, istri saya ada di ruangan 512 dong? Iya, benar Pak. Kalau gitu tolong anterin saya ke sana, Mbak. Baik Pak, silakan Pak. Sampai kapanpun, Alia nggak akan bisa keluar dengan mudah dari dalam sana. Seandainya ketahuan, Alia juga nggak akan bisa diselamatkan. Karena pasti dia udah nggak selamat saking kepanasannya di dalam sana.
Jadi tadi Alia masuk ke ruang sauna nomor 512. Gak ada CCTV di sini. Aman. Halo Mbak. Selamat siang Mbak, ada yang bisa saya bantu? Ya, saya dengar spa di sini tuh bagus dan bersih ya Mbak. Terus aromanya juga enak-enak semua. Ya, ada aroma apa aja Mbak? Di sini aromanya banyak Mbak. Ada chamomile, lavender, dan kenanga. Tapi yang paling banyak disukai di sini lavender. Oh, oke, lavender ya. Oh, saya kebetulan emang suka lavender dan di tempat spa saya yang sebelumnya tuh saya pakai lavender Mbak. Cuman kan saya belum pernah spa di sini. Saya bisa cium aromanya nggak Mbak? Soalnya takutnya kan beda gitu. Mbak punya testernya? Ada, stoknya ada di belakang. Oke. Saya bisa cium testernya ya? Boleh? Boleh? Mbak tunggu dulu ya, sebentar. Gak ada CCTV di sini. Aman. Selamat menikmati kehangatan yang akan membakar kamu, Alia. Karena kamu udah lancang ngerebut Devan dari aku. Rencanaku berhasil. Silakan. Oh ini. Iya. Alia? Alia? Pak, maaf. Kayaknya kalau Bapak manggil seperti itu, istri Bapak nggak akan dengar. Karena di dalam kedap suara, Pak. Pintunya kunci, Mbak. Nggak mungkin, Pak. SOP di sini semua kamar tidak ada yang dikunci. Karena untuk mengantisipasi kalau terjadi apa-apa. Alia, buka pintunya. Jangan bikin aku panik gini dong. Alia. Akhirnya, kayaknya ada yang berusaha buka pintu dari luar. Mbak,
istri saya nggak mungkin lama-lama di dalam sauna. Dia nggak tahan panas terlalu lama. Ini walaupun Mbak bilang biasanya nggak dikunci, tapi kuncinya ada kan? Ada Pak, biar saya ambilkan. Tolong diambilin. Saya ambil dulu. Iya, ya, cepetan ya. Alia. Alia. Alia, tolong buka dong. Alia. Devin, aku yakin itu di luar pasti kamu. Aku selalu bisa mengandalkan kamu. Aku tahu kamu pasti akan nyelamatin aku, ngelindungin aku, Devin. Ada. Maaf Pak, kuncinya nggak ada, hilang. Kok bisa gitu sih? Hotel bintang 5 harusnya ada SOP yang jelas dong soal kayak gini-gini. Jangan sampai akhirnya pelanggan ada yang celaka. Mbak gimana sih? Jadi solusinya apa nih sekarang? Ya udah Pak, saya hubungi teknisinya dulu ya. Ya cepetan. Halo, Mas Jono, cepat kesini. Buangan 512 kekunci. Di dalam ada tamunya. Ya udah cepet ya. Oke. Gimana Mbak? Udah Pak. Kalau sampai terjadi apa-apa sama istri saya akan tuntut hotel ini. Kok ekspresi Dara gini banget ya? Dia kayak cemburu, kesel. Dia takut selfie sama Miko. Kamu kuat, Alia. Kamu harus kuat. Mas, tolong lebih cepat, Mas. Istri saya nggak tahan panas terlalu lama. Dia udah 20 menit lebih di dalam sana. Baik Pak, bentar ya Pak. Pak Devan, tolong sabar Pak. Teknisi kami sedang mengusahakan. Ya, tapi saya takutnya ada yang nggak beres ini. Tolong lebih cepat lagi ya, Mas. Ya Pak. Saya nggak mau istri saya dalam bahaya. Pak, ini nggak ada prosedur darurat untuk mempercepat proses pembukaan pintu ini, Pak. Ada Pak. Sebentar ya Pak. Ya, ayo cepetan. Suhunya 100 derajat Celcius. Derajat. Ini bahaya dong. Coba matiin mesinnya atau cabut listriknya kalau perlu. Cepat, kamu cabut suplai daya ke ruang sauna. Baik Pak. Terus Pak. Pak, kenapa bisa seperti ini? Di mana pertanggungjawabannya? Istri saya bisa terpanggang di suhu setinggi ini. Maaf Pak, ini ada kesalahan. Biasanya maksimum hanya 90 derajat. Biasanya kalau mencapai batas maksimum, suhu otomatis terkunci dan nggak naik lagi. Ini mungkin ada yang mengubah secara manual dan nggak ada izinnya, Pak.
saya nggak peduli penyebabnya apa. Sekarang yang penting buat saya adalah keselamatan dari istri saya. Paham? Iya, Pak. Maaf, Pak. Ya Allah, aku nggak tahan lagi. Pak, suhu dari sistem kontrol sudah dimatikan. Oke. Pas. Jadi aku buka, Pak. Alia? Alia! Tubuh kamu panas banget. Alia? Alia? Saya mau bawa istri saya ke kamar. Tolong panggil dokter. Selamatkan istri saya. Baik, Pak. Segera kirim tim medis ke kamar Pak Devan. Ini situasinya darurat. Istrinya terkunci lama di ruang sauna dan suhunya sangat tinggi. Kemungkinan besar mengalami dehidrasi. Pak Darta. Aku tunggu kamu di Lavash Resto sekarang. Kok Pak Darta ngirim chat kayak gini ke Miko ya? Mana pakai love-love segala lagi? Mbak, saya mau rasa Lagi ngapain? Miko? Dara? Ini rambut siapa? Jangan-jangan Pak Darta itu adalah...
aku temuin di kasur di villa itu rambutnya Dara. Kak, waktu itu kan aku udah ketemu sama pacarnya Dara di hotel. Apa kecurigaan aku berlebihan ya? Enggak, Tania. Enggak. Kali ini, insting kamu bilang kalau misalnya ada yang gak beres sama Dara. Aku harus cari tahu kebenarannya. Aku harus cari tahu apakah benar Pak Darta itu Dara. Dan kalau sampai Pak Darta itu Dara, kamu bener-bener keterlaluan, Dara. Kondisi istri saya gimana, Dok? Pak Devan nggak usah khawatir. Kondisi Bu Alia sudah stabil setelah kami beri cairan rehidrasi dan pendinginan. Alhamdulillah. Sebelumnya Bu Alia mengalami dehidrasi tingkat sedang akibat paparan panas ekstrim. Baik, terima kasih ya. Sama-sama. Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak. Terima kasih ya. Mari Pak. Pak, ini nggak bisa dibiarkan begini saja. Mana pertanggungjawaban dari hotel? Nyawa istri saya terancam loh, Pak. Saya sangat menyesal, Pak. Tapi secara prosedur, suhu tidak bisa dinaikin setinggi itu. Sepertinya ada yang mengatur ulang tanpa izin. Maaf, Pak. Mungkin ini sabotase. Kalau ini memang sabotase, saya mau lihat rekaman CCTV dekat sauna situ, supaya ketahuan siapa pelakunya. Kalau untuk CCTV, kami mohon maaf, Pak. Karena di sekitaran sauna, kami tidak pasang CCTV terkait hak privasi para tamu, Pak. Sekarang saya mau fokus rawat istri saya dulu. Tapi Anda berdua, tolong cari jalan gimana caranya supaya saya bisa tahu siapa pelakunya. Saya minta pertanggungjawaban dari hotel ini. Baik, Pak. Sekali lagi, kami minta maaf dan kami menyesal akan kejadian ini. Kami akan meningkatkan pelayanan kami agar lebih baik. Dan kalau Bapak dan Ibu membutuhkan sesuatu, bisa hubungi nomor telepon hotel kami, Pak. Kami izin permisi, Pak. Baik. Permisi, Pak. Alia. Bangun, Alia. Alia. Bangun. Alia. Alia. Kamu udah sadar? Aku di mana? Kamu di kamar hotel. Tadi kamu dikunci di ruangan sauna. Dan kamu pingsan. Terus aku bawa kamu ke sini. Kamu udah aman sekarang. Kamu haus ya? Mau aku ambil minuman? Gak usah. Alia, aku tahu kamu lelah. Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi? Awalnya aku masuk ke ruang sauna itu. Semuanya baik-baik aja, Devan. Suhunya terasa hangat dan biasa-biasa aja. Tapi lama-kelamaan aku merasa suhunya semakin panas dan semakin panas. Aku gak kuat. Aku panasan. Terus aku mau keluar dari ruangan ini. Tapi pintunya kekunci. Aku gak bisa keluar. Aku teriak minta tolong.
ada satu orang yang dengar. Aku lumayan lama di dalam ruangan itu. Dan suhunya terus-menerus semakin panas. Akhirnya aku gak kuat. Terus setelah itu aku gak ingat lagi, mungkin aku pingsan. Siapa ya? Kok mirip sama Jenny? Jenny. Kok ekspresinya Dara kayak kesel banget ya liatin kita? Kira-kira kenapa dia? Mau lihat gimana reaksinya Miko? Aku kirimin foto ini ke dia. Ngapain sih Tania ngirim foto ini? Ngapain sih Dara kirim-kirim foto ke Tania kayak gini? Bikin masalah aja. Nelfon lagi Tania. Halo sayang. Gimana? Udah lihat foto yang aku kirim ke kamu? Udah. Terus? Terus apa maksudnya? Ya, terus pertanyaan aku? Oh, tentang foto itu. Ya aku juga nggak tahu. Masa sih kamu nggak tahu? Sayang, ya aku nggak tahu lah. Kan yang kesentuh Dara. Iya kan? Kamu harus nanya sama Dara, bukan sama aku dong. Mungkin, ya ini mungkin. Dara tuh iri sama kita. Karena kan kita foto mesra-mesraan kayak gitu, ya kan? Sedangkan dia sama pacarnya lagi ribut tuh kan katanya. Oh, gitu. Aku kira Dara itu cemburu sama kamu karena dia cinta sama kamu. Cemburu? Kamu nih ngomong apa sih sayang? Gak mungkin lah Dara cemburu, ya kan? Apalagi cinta, ya gak mungkin lah. Gini, Dara itu sekretarisnya Devan, bukan sekretaris aku. Jadi aku sama Dara tuh gak ada hubungan apapun, hubungan pekerjaan pun tidak. Ya kan sayang? Yaudah sekarang aku lagi sibuk, nanti aku telepon kamu lagi sayang. Oke, bye. Dara. Ben. Ya. Gak usah diperpanjang ya. Aku baik-baik aja. Yang penting aku gak kenapa-napa. Gak usah diperpanjang. Aku juga bersyukur kamu gak apa-apa. Tapi aku curiga Jenny yang mensabotase ruang sauna kamu. Jenny, Iya. kamu kenapa bisa yakin? Kenapa kamu bisa menuduh kalau dia itu adalah penyebab dari semua ini? Soalnya tadi saat aku coba hubungin kamu, itu ada perempuan yang mirip banget sama Jenny. Jadi aku jadi makin curiga bahwa bukan cuma kali ini aja Jenny berusaha celakain kamu. Waktu itu tuh, waktu kita di rumah makan menuju ke villa, aku melihat perempuan yang mirip sama Jenny. Nah habis itu apa yang terjadi? Kamu celaka. Hari ini juga sama. Jadi setiap kali aku kayak ngeliat Jenny, kamu tuh pasti celaka. Aku curiga bahwa Jenny memang sengaja mengincar kamu. Dan di mana-mana ada kamu, pasti ada dia. Dia tuh sengaja ngikutin kamu kemana-mana. Tapi aku gak akan biarin itu terjadi.
Kalau sampai terbukti Jenny memang pelakunya, ya aku nggak akan segan-segan seret dia ke penjara lagi. Enggak, gimana pun Jenny teh adik aku. Jenny mau nyingkirin aku juga pasti karena dia sangat mencintai Devan. Hatinya dipenuhi kebencian karena aku. Kalau sampai dia di penjara juga, aku semakin ngerasa bersalah tuh. Udahlah Devan, itu semua gak bisa dijadiin bukti. Bisa aja itu teh kebetulan. Belum tentu orang-orang yang kamu lihat beberapa kali yang mirip Jenny itu adalah benar, Jen. Kalau kamu nuduh sembarangan, nanti yang ada malah kenanya ke kita. Kita bakalan dituduh. Kita bakalan kena pasal pencemaran nama baik atau apalah. Tapi Alia, kalau bener itu Jenny gimana? Gak bisa dong dibiarin begitu aja. Iya, tapi kita teh kan gak punya buktinya. Kalau kamu bilang pelakunya adalah Jenny yang membuat aku terjebak di ruang sauna, buktinya mana? Gak ada. Gak bisa, Devan. Udahlah, kita lupain aja kejadian ini. Kita jadiin pembelajaran. Aku mau pulang. Aku mau istirahat di rumah. Kamu yakin kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa. Aku mau pulang ya, Devan. Jadi, partner kita kali ini adalah sosok yang sangat profesional. Rekam jejak perusahaannya juga oke. Bagus banget. Papa sebelumnya udah pernah ketemu sama orang ini, Pak? Belum sih. Komunikasi selama ini hanya lewat telepon dan email yang dilakukan oleh staf Papa dan staf dia. Tapi meskipun Papa belum pernah ketemu langsung dengan dia, Papa sangat yakin dengan reputasi dari partner kita ini. Segitu yakinnya, Pak? Gimana ya? Mungkin karena wajahnya sangat familiar. Wajahnya mirip teman Papa, tapi namanya beda. Makanya Papa nggak yakin kalau itu teman Papa. Ya kalau namanya aja udah beda, mungkin cuma mirip aja kali, Pak. Iya juga sih. Silakan, Pak. Aduh, sorry ya aku lupa. Nggak apa-apa. Ayo. Cakra. Kamu Cakra kan? Temennya Jenny yang waktu itu pernah ngantar Jenny pulang? Iya, Om. Om papanya Jenny? Iya. Ya, kita memang belum pernah kenalan secara resmi, tapi saya beberapa kali lihat kamu bersama Jenny. Gak nyangka saya bisa ketemu kamu di pertemuan bisnis macam ini. Hebat. Oh, ternyata kalian sudah saling kenal. Iya, Pak. Ternyata Om ini papanya Jenny. Sahabat aku, Pak. Oh ya, Om, kenalin. Ini papa saya. Oh iya. Benar sekali dugaan saya. Tadinya saya ragu. Tapi setelah saya lihat langsung, saya jadi semakin yakin. Ini maksudnya apa ya? Kamu Asep kan? Asep Kusnadi?